Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu ini kita mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan. Mari siapkan hati saudara untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Mazmur 42 ayat 11. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari kita berdoa. Kami percaya Engkau yang menjadi penolong kami, Engkau yang menjadi sumber pengharapan kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, memasuki bulan yang baru dengan tema mature atau maturity, kedewasaan. Apa membedakan anak kecil dengan orang dewasa ya? Kalau hari raya Imlek biasanya jelas sekali yang memberi angpau atau hungpau itu adalah orang yang sudah menikah, artinya orang dewasa. Dan yang menerima itu anak-anak. Ya, termasuk mereka yang belum menikah. Jadi pada saat zaman itu kan tidak banyak orang yang menikah pada usia yang lebih terlalu matang ya. Tapi gambarannya anak-anak itu kan mementingkan diri sendiri, minta dilayani ya. Jadi kata pertama setiap anak kecil adalah I. Kata kedua adalah my. Pokoknya tidak boleh sentuh mainannya, makanannya dan sebagainya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat Kisah Rasul pasal 6. Ada 7 pemuda yang dipilih dari belasan ribu jemaat. Saya beri nama Magnificent Seven. Magnificent Seven ini semuanya itu liwat saringan. Tidak gampang-gampang saudaraku menjadi diaken, diakonos, pelayan. Itu harus ada syaratnya. Ternyata harus apa? Terkenal baik. Honest report. Rupanya saudaraku ukurannya adalah pengelolaan keuangan. Kenapa banyak orang itu ya Kristen, hidup benar, ya menyerahkan persepuluhan, memberikan persembahan, tetapi dalam keadaan kacau balau keuangannya. Kenapa? Tidak cakap mengelola. Mereka itu bukan cuma terkenal karakternya, tetapi juga ability-nya. Karena ada tugas. Tugasnya apa? Memberi makan janda-janda tua yang berbahasa Yunani. Mengurus oma-oma, mak-mak tidak gampang, saudaraku. It takes compassion. Memerlukan yaitu belas kasihan. Ya, istri saya pernah berkata, kalau ada fans kamu tuh oma-oma katanya. Dia senang. Bukan nona-nona saudaraku, tapi oma-oma. Saya cinta ibu saya, jadi dengan emak-emak itu ya saya senang bergaul dengan mereka. Dan 7 orang ini mereka penuh dengan Roh Kudus. Untuk orang bisa dipercaya harus penuh Roh Kudus kan? Sebab Roh Kudus Roh kebenaran. Dan Roh Kudus itu yang membuat kita bisa jadi dewasa di dalam Dia ya. Jadi kedewasaan itu kan dikatakan oleh pria sejati, pilihan, bukan karena jumlahnya umur. Ya, keputusan kita. Dan juga penuh dengan hikmat. Saudara, baik aja nggak cukup. Ada banyak kita membentukkan karakter, tetapi ability juga penting, saudara ya. Saya masih ingat Bapak Pendeta Yakub Nahway mengajar kita ya, mesti punya hati, punya kepala, dan punya waktu katanya. Betul sekali Pak. Sekarang saya bersama Tuhan ya. Punya hati, tapi punya kepala. Dan memberi waktunya. Saudara, 7 orang ini bisa saja berkata, itu bukan urusan saya. Saya pokoknya memberi persembahan sudah cukup. Tidak, mereka mengabdi. Dan apa akibatnya? Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Jadilah salah satu dari The Magnificent Seven ini. Terkenal baik, honest report, penuh Roh Kudus dan penuh hikmat. Dan apa yang terjadi? Pelipat gandaan jemaat secara luar biasa. Bahkan para pemimpin orang Yahudi, dalam hal ini imam-imam mereka, menyerahkan diri dan menjadi percaya.
Biar itu terjadi dimanapun firman Tuhan ini didengar. Become one of the magnificent seven. God bless you. Amin. Sebab hanya Engkau yang menjadi kekuatan kami. Jiwa kami mencari Engkau, Tuhan. Haleluya.
Sebab Engkau yang menjadi penolong kami Tuhan. Engkau yang hadir di setiap musim hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup.
dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya Engkau Allah yang besar. Kami terima semua janji-Mu. Salam warga kerajaan. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan memberkati setiap kita. Untuk itu, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur saat ini kami ada di hadapan Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan kerinduan akan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, akan arahan Tuhan. Karena itu Bapa berbicara kepada setiap kami. Karena kami tahu firman-Mu lebih dari segalanya. Lebih dari apa yang bisa diberikan oleh dunia ini. Dan firman-Mu akan memberikan kelegaan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wow, saudara, kita masuk pada bulan Agustus. Kita lihat bahwa waktu berjalan terus dan saya tahu apapun situasi yang ada di luar sana, tantangan, persoalan, masalah, krisis, pandemi, apapun yang ada di luar, hati kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Sikap kita harus sikap yang dewasa, respons kita adalah respons yang dewasa, karena Tuhan mau setiap kita tidak ditentukan oleh keadaan, tapi setiap kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Luar biasa, kita akan masuk di dalam bulan Agustus ini dengan tema mature, dewasa. Setiap orang
diharapkan menjadi dewasa. Kita mendengar perkataan yang sering diucapkan orang. Tua itu pasti, tapi dewasa adalah keputusan. Karena ada banyak orang usianya sudah lanjut. Ada banyak orang usianya sudah usia dewasa. Tetapi sikapnya, tindakannya, emosinya kekanak-kanakan. Hal tersebut sering kita temukan. Makanya kalau kita tahu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 11 dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Berarti akan ada ciri-ciri bagaimana kata-kata dari seorang anak-anak. Ada ciri-ciri bagaimana perasaan dari seorang anak-anak. Dan bagaimana pola pikir yang kekanak-kanakan. Tapi firman Tuhan mengatakan, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak tersebut. Meninggalkan berarti adalah suatu sikap, suatu keputusan meninggalkan kekanak-kanakan. Tadi sudah kita lihat, orang yang kekanak-kanakan akan merasa, aku kurang dihargai karena yang dia cari adalah penghargaan. Jadi kadang-kadang dia bersikap yang tidak benar supaya orang menghargai dia. Ada banyak orang tidak siap dengan keadaannya yang mungkin masih dalam keadaan terbatas. Sehingga dia berbohong supaya orang menghormati dia. Sok hebat, sok pintar supaya orang menghormati dia. Itu adalah kekanak-kanakan. Dan orang yang kekanak-kanakan akan terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan negatif. Apakah itu pergaulan-pergaulan yang memang tidak punya keputusan untuk melakukan hal-hal yang positif? Apakah itu pergaulan ada di kelompok yang ada di dalam hal-hal yang dalam kenajisan? Apakah itu terpengaruh oleh pergaulan yang mereka itu adalah orang-orang yang penuh dengan emosi, yang tidak bisa mengendalikan dirinya? Kita terpengaruh oleh lingkungan. Makanya kalau kita lihat, kalau kita ikut nonton film, katakanlah itu adalah film action, maka kan banyak orang begitu keluar selesai nonton, wah kayak jagoan. Saya ngalaminnya dulu. Waktu saya SMP, saya SMA. Kalau saya nonton film kungfu, habis nonton, wow kayak saya jagoannya. Ada orang sedikit kayak aneh langsung, lu mau apa lu? Mau berantem. Itu kekanak-kanakan. Dan karena itulah harus kita tinggalkan sifat-sifat seperti itu. Dan orang juga kadang keliru menganggap kedewasaan itu adalah kebebasan yang tidak terbatas. Aku bebas melakukan apa yang aku mau. Kenapa kamu urus? Ini kan suka-suka akulah. Mau aku hidup gak benar, mau aku malas, mau aku marah, mau aku ngapain. Suka-suka aku. Yang penting aku gak ngerugikan kamu. Tapi firman Tuhan tidak demikian. Kita merdeka di dalam kebenaran. Bukan merdeka melakukan yang tidak benar. Jadi harus kita paham bagaimana sebetulnya ciri-ciri orang yang dewasa. Orang yang tidak dewasa tentu saja akan mudah terjerumus kepada hal-hal negatif, hal yang pergaulan yang tidak baik seperti yang saya katakan tadi. Dan orang yang tidak dewasa tidak bisa diandalkan dan tidak bertanggung jawab. Dan masa depannya tidak jelas. Ada banyak orang mau masa depannya adalah masa depan yang baik, masa depan yang sukses, seperti apa yang Tuhan mau. Tetapi kalau kekanak-kanakan, saya katakan masa depannya tidak jelas. Karena itulah kita akan menghindari ketidakdewasaan. Karena ketidakdewasaan akan menghasilkan tindakan bodoh. Ketidakdewasaan menghasilkan tindakan bodoh. Ada banyak orang karena pengen barang-barang yang bermerek yang dilihat di mana-mana, lalu mencuri, lalu korupsi, lalu menipu. Tindakan bodoh. Karena resikonya akan besar. Karena ada hukum yang bisa diterapkan. Kalau kita melakukan pencurian, penipuan, itu adalah tindak pidana. Jadi jangan bodoh.
Karena ketidakdewasaan itu akan sangat merugikan. Harus bayar harga yang mahal untuk itu. Jadi saya katakan juga bahwa ketidakdewasaan akan mendatangkan padang gurun dalam kehidupan. Oke, kita akan belajar dari firman Tuhan. Belajar dari Musa. Bagaimana Musa dalam kehidupannya diproses sampai menjadi dewasa secara matang sehingga dia memimpin bangsa Israel. Tapi itu bukan hal yang ujuk-ujuk suddenly tiba-tiba langsung Musa dewasa. Enggak juga. Dia memang orang pilihan Tuhan. Tetapi bukan berarti lepas dari proses untuk menjadi dewasa. Karena seperti tadi saya katakan, tua itu pasti. Tapi dewasa adalah pilihan atau keputusan. Saya ambil dari Keluaran 2 ayat 11 sampai 15. 11. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. 12. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. 13. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Ayat 14. Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut. Sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ayat 15. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Dari kisah ini kita belajar. Musa pada saat ini diperkirakan usianya adalah 40 tahun. Berarti sebetulnya secara usia dewasa dong, 40 tahun. Kalau di Indonesia kebanyakan orang 40 tahun sudah menikah kan. Jadi kalau kita lihat di sini 40 tahun secara usia sudah dewasa. Tapi dalam tindakan yang dilakukan Musa, apakah Musa sudah dewasa di dalam bertindak tersebut? Begitu dia lihat ada orang Mesir memukul saudara-saudaranya orang Israel. Apa yang dilakukan? Dia lihat sekitar nggak ada. Dia pikir nggak ada yang tahu. Lalu dia bunuh orang Mesir itu. Kalau seorang yang dewasa tidak akan emosi langsung membunuh orang lain. Dia akan berpikir bagaimana anak istri orang yang dibunuh tersebut. Bagaimana dengan keluarganya? Kenapa harus dibunuh? Harusnya nasihati dong. Kalau dia nggak mau dinasehati ya urusan dia. Bukan dibunuh. Tetapi karena ketidakdewasaan itu masih ada di dalam diri Musa. Maka dia emosi dan dia bunuh. Dan dia kirain gak ada yang tahu. Dan kemudian sewaktu saudara-saudaranya orang Israel itu. Ada yang satu dengan lain ya berantemlah. Lalu dia nasihati. Dan kemudian mereka bilang, "Emang lo siapa? Kalau mau ngatur kami." Dia jadi dipermalukan. Kenapa? Karena ketidakdewasaan. Dan karena ketidakdewasaan tersebut, dia harus lari menyingkir ke padang gurun, ke tanah Midian. Kita tahu Musa ada di istana Firaun dengan fasilitas yang lengkap.
dengan segala sesuatu yang menyenangkan. Tetapi gara-gara ketidakdewasaan, dia harus lari ke padang gurun. Dia harus menghindar. Dan sebenarnya ada hal yang lain juga. Gara-gara ketidakdewasaan, maka ada ketertundaan di dalam proses yang sebetulnya dia akan segera membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Tapi harus ditunda lagi. Dan dia pergi ke padang gurun. Dan kita semua tahu, dia sekolah di padang gurun selama 40 tahun dengan kehidupan yang tidak mudah. Tetapi dia di sana belajar. Tapi yang saya mau katakan adalah tindakan ketidakdewasaan akan membawa masalah. Akan membawa persoalan. Karena apa yang kita tabur tentu itu yang akan kita tuai. Saya tahu bahwa Tuhan Maha Pengampun. Kalau kita melakukan dosa, kita katakan, Tuhan ampuni aku, salah Tuhan. Tuhan Maha Pengampun. Tapi apa akibat dari tindakan konyol yang kita lakukan? Di Alkitab juga dicatat misalnya bagaimana Daud dengan Batseba. Sewaktu Daud naik ke atas sotor rumahnya, dia lihat Batseba telanjang. Dan kemudian akhirnya dia berbuat zina dengan Batseba. Yes, dia minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni Daud. Tetapi apa dampak dari tindakan kebodohan tersebut? Harganya adalah anak Daud yang bernama Tamar diperkosa oleh anak Daud yang lain dari istrinya yang lain. Diperkosa oleh Amnon. Wow. Dan karena Tamar diperkosa oleh Amnon, ada lagi kakaknya Tamar. Siapa? Kakaknya Tamar, Absalom. Dia panas, dia emosi. Lalu kemudian dia membunuh Amnon. Itulah dampak dari tindakan bodoh yang harus diterima. Dia membunuh Amnon dan kemudian Absalom mengkudeta kerajaan Daud pada saat Daud melarikan diri. Dan pada saat dia mengkudeta, dia naik ke atas sotor rumah. Dan di atas sotor rumah itu dia tiduri gundik-gundik Daud yang lain. Itu dampak dari kebodohan. Kita tahu bagaimana Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah murid Kristus. Kemudian Yudas Iskariot adalah seorang bendahara. Lalu Yudas Iskariot korupsi terhadap uang yang mereka punya dari pelayanan mereka. Dan karena dia korupsi, Yesus menegur Yudas Iskariot. Tetapi Yudas bukan bertobat dari kesalahannya. Yudas malah menyimpan dendam dalam hatinya. Dan kemudian dia menjual Yesus, sang guru, sang juru selamat. Dia menjual Yesus dengan harganya 30 keping perak. Dan kemudian dia menyesal akan perbuatannya yang konyol. Dan akhirnya dia bunuh diri. Selesai semua. Dia mendapatkan hal yang sangat parah. Ada kebinasaan di dalam hidupnya. Karena itulah kita harus lepas dari tindakan-tindakan kebodohan, tindakan kekanak-kanakan. Kita harus masuk kepada sikap yang dewasa. Bagaimana sih orang-orang yang dewasa? Saya melihat bahwa ada beberapa hal yang kita lihat. Misalnya yang pertama adalah dewasa di dalam rohani. Dewasa dalam rohani tentu karena pertemuan kita dengan Tuhan. Kita lihat bagaimana Musa melarikan diri ke padang gurun. Pada saat Musa melarikan diri ke padang gurun, dalam Keluaran 3 ayat 2 dan 6 firman Tuhan berkata, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalamnya lah api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ayat 6. Lagi ia berfirman, Tuhan berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah, kalau kita lihat inilah perjumpaan Musa dengan Tuhan.
Mungkin selama di istana Firaun, dia diajar dengan segala hal yang berkaitan dengan intelektual. Diajar bagaimana bersikap, diajar bagaimana berkomunikasi, diajar bagaimana berperang. Tapi mungkin dia belum ketemu Tuhan. Saudara, untuk bertumbuh secara rohani, dewasa rohani, pastikan ketemu dengan Tuhan. Saya tahu bahwa dalam hidup saya ada banyak hal-hal yang konyol yang saya lakukan. Tetapi begitu saya ketemu dengan Tuhan, begitu saya mengerti bahwa hidup saya adalah hidup untuk Tuhan, maka saya bertobat dari kelakuan-kelakuan saya yang konyol. Dan kemudian Tuhan membimbing saya bertumbuh semakin dewasa. Tentu saja goal kita adalah keserupaan dengan Kristus. Dan itu adalah merupakan suatu proses yang tidak dengan tiba-tiba terjadi. Dan pertumbuhan rohani akan ada dikala kita bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, baca firman-Nya, berkomunikasi dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, berdoa pada Tuhan, tetap libatkan Tuhan dalam segala sesuatu, dalam permasalahanmu, ada konflik dalam keluargamu, libatkan Tuhan untuk mendatangkan jalan keluar, ada masalah dalam ekonomimu, libatkan Tuhan untuk memberikan inspirasi dan kekuatan. Ada masalah dalam pendidikanmu, datang pada Tuhan yang sumber segala hikmat. Ada masalah di dalam pergaulanmu, datang pada Tuhan yang memberikan engkau kemampuan untuk bisa bersekutu dengan mereka dengan baik. Di mana ada masalahmu, libatkan Tuhan. Dan bertumbuhlah dewasa, bergaul akrab dengan Tuhan. Filipi 3 ayat 8 dan 10, Paulus mengatakan demikian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Segala sesuatu tidak ada bandingannya dengan Tuhan yang sungguh mengasihi saudara dan saya. Paulus adalah seorang yang hebat. Dia adalah seorang yang belajar Taurat dengan luar biasa. Dia adalah orang yang terpandang. Dia adalah seorang Yahudi. Punya reputasi. Tetapi setelah dia mengenal Tuhan, semua reputasi itu dia anggap sampah. Setelah Musa mengenal Tuhan di padang gurun, maka hidupnya diubahkan. Karena itu, mari kita ambil keputusan untuk mengenal Kristus, untuk mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal itu adalah melalui suatu pergaulan, bukan sekedar tahu nama. Saya tahu nama Presiden Indonesia, saya tahu nama Presiden Amerika, tapi saya tidak mengenal mereka. Karena mengenal adalah melalui pengalaman secara pribadi bersama Tuhan. Mengenal bukan sekedar tahu seperti yang saya katakan tadi. Makanya kalau Anda tahu, kita bisa punya ya sekedar mungkin ada negur satu sama lain dengan teman. Kemudian ya kita lihat semuanya baik saja, oh orangnya is okay. Lalu suatu kali kita ada katakan rekreasi, satu grup keluar, baru ketahuan. Ih kok egois banget. Kok mau menang sendiri, kok segala macam. Jadi kita mengenal karena kita sudah semakin bergaul. Makanya saya katakan pengenalan itu adalah melalui pengalaman secara pribadi. Musa selama di istana Firaun belum mengenal Tuhan secara pribadi. Tapi di padang gurun dia dimuridkan oleh Tuhan. Dia dilatih oleh Tuhan. Dan kemudian dia semakin mengenal Tuhan dan closeness is likeness. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin mirip kita dengan Tuhan.
Pengenalan tidak ada kaitannya dengan intelektual. Kedewasaan tidak ada kaitannya dengan intelektual. Kalau saya kasih contoh. Yosef, mahasiswa teologi. Teologi loh. Belajar teologi. Namanya adalah Yosef Stalin. Dia siapa? Menggantikan Lenin yang komunis. Tidak percaya Tuhan. Sekolahnya sekolah teologi. Tapi tidak percaya Tuhan. Jadinya. Kenapa? Karena dia tidak mengenal secara pribadi. Untuk kita mengenal Tuhan secara pribadi, pastikan kita intim dengan Tuhan dalam segala pergumulan dan persoalan kita. Jadi kita lihat juga ada banyak suami istri yang semakin mirip. Bahasanya mirip, responsnya mirip. Kenapa? Karena mereka bergaul dengan akrab. Orang yang dewasa rohani berpikir bukan sekedar apa yang dia dapat dari Tuhan. Kalau kita masih bilang, oh di gereja ini apa yang aku dapat? Oh di sana apa yang aku dapat? Saudara, sorry itu saya belum dewasa. Karena orang yang dewasa akan berpikir apa yang bisa dia lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berarti bukan lagi sekedar apa yang kudapat dalam gereja ini. Apa yang kudapat dalam komunitas sel kerajaan ini. Apa yang kudapat di dalam grup pelayanan ini. Tetapi apa yang bisa kukontribusikan. Apa yang bisa kubagikan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui apa yang saya lakukan. Itu yang dewasa rohani. Ini adalah dasar yang utama. Orang yang dewasa secara rohani akan berdampak kepada hal-hal yang lain. Karakternya jadi dewasa dalam pemikiran, dewasa dalam emosi, dewasa dalam sikap, dewasa dalam banyak hal akan dewasa. Ini akan berdampak. Yang kedua, saya akan lihat dewasa dalam emosi. Mazmur 37, ayat 1, 3, 4, dan 5. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri yang dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Wow. Jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan marah karena orang berbuat curang. Kita harus tahan emosi kita. Kita harus berdiam diri. Kita libatkan Tuhan. Maka kita akan berespons secara tepat. Makanya Musa diubahkan. Bilangan 13 ayat 3 mengatakan. Tentang Musa yang emosional itu. Tentang Musa yang membunuh orang itu. Karena orang itu memukul rekannya sebangsanya. Firman bilangan 13 ayat 3 berkata. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Emosinya terkendali. Kenapa? Karena dia sudah bertemu dengan Tuhan. Karena itu, mari kita berlatih untuk mengendalikan emosi. Supaya kita semakin bertumbuh dan jadi berkat dimanapun kita berada. Memang ada banyak alasan untuk membuat orang cepat marah, cepat tersinggung. Mungkin karena tidak mau melihat dan mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Orang lain melihat dari sudut pandang yang berbeda, dia melihat dari sudut pandang yang berbeda, ya ributlah. Dan ada orang yang gila hormat. Kenapa dia gak sopan sama aku? Mestinya aku dihormat-hormat sama dia. Wow. Ada orang yang terluka karena masa lalu. Ada banyak penyebabnya. Orang gampang tersinggung. Tapi saya katakan. Orang yang gampang tersinggung. Adalah suatu ciri dari orang yang tidak dewasa. Dan bukan seorang yang diinginkan Tuhan seperti itu. Jadi harusnya sekalipun kita bertemu dengan orang-orang yang aneh, orang-orang yang curang, jangan tersinggung. Karena saya katakan, mestinya setiap orang tahu bahwa hal yang buruk dan
Akibat yang buruk sering terjadi pada mereka yang bodoh mengelola emosi kemarahan. Kita tahu kan hari-hari ini ada banyak orang begitu di kantor polisi karena dia membuat penghinaan di sosmed. Lalu kena undang-undang ITE. Kemudian di kantor polisi nangis. Oh, bukan itu maksudku, maaf. Tapi lagi di syutingnya gagah banget. Menghina presiden, menghina siapa. Ada banyak hal seperti itu. Harusnya kita tahu bahwa hal yang buruk dan akibat yang buruk sering terjadi pada orang yang bodoh mengelola emosi dan kebodohannya. Kita bisa berbeda pendapat dengan orang, tapi jangan bodoh. Jadi betapa jauh lebih pedih dan berat konsekuensi dari marah, tindakan kebodohan, penipuan yang dilakukan dibanding penyebabnya kenapa kita harus marah tersebut. Yang ketiga, dewasa dalam berpikir. Amsal 23 ayat 7 mengatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Apa yang kita pikirkan akan menjadi seperti itu, karena itu yang akan kita lakukan. Pikiran kita akan mempengaruhi perasaan kita, dan akhirnya akan menentukan kehidupan kita. Makanya dalam Roma 8 ayat 5-6 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, mari kita berpikir secara dewasa, jangan berpikir secara sempit. Orang yang berpikir secara dewasa adalah berpikir jauh ke depan, berpikir visioner. Orang yang berpikir secara dewasa, dia juga akan mengambil keputusan secara tepat. Dia akan mengutamakan solusi daripada emosi. Kalau solusi yang kita utamakan, kita akan berdiskusi apa yang dilakukan. Kalau emosi, hantam dulu. Orang yang dewasa dalam berpikir, mengambil keputusan dengan tepat, akan mengutamakan cara Tuhan, bukan cara dunia. Kalau cara dunia akan mengatakan, oke, kamu macam-macam, kulangkahi mayatmu. Tapi kalau cara Tuhan, dia akan berdoa untuk orang itu. Karena dia tahu bahwa Tuhan punya belas kasihan. Orang yang dewasa di dalam berpikir, dia akan berpikir untuk orang lain, bukan hanya ego dirinya sendiri. Bukan hanya ngejar untuk dirinya sendiri. Sehingga orang lain kehilangan kesempatan. Jadi perhatikan dengan baik. Kalau kita melakukan sesuatu hanya untuk kita biar terkenal, tapi orang lain jadi korban, jangan. Jangan seperti itu. Karena kita harus bisa berpikir secara positif. Makanya saya katakan seperti saya tampilkan di depan, pastikan sebelum kita ngomong sesuatu, kabelnya connect dengan otak kita supaya kita pikirkan apa dampak yang terjadi. Yang keempat, dewasa dalam tanggung jawab. Kita tahu bagaimana Musa begitu dia diproses dalam sekolah padang gurun 40 tahun. Maka Tuhan mengutus dia membebaskan bangsa Israel sebagai seorang pemimpin. Dan dia menjadi seorang yang dewasa dalam tanggung jawab. Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi Musa membawa Israel keluar dari Mesir. Memimpin dengan bertanggung jawab. Setelah dia diproses dan dididik oleh Tuhan di padang gurun. Dia sudah memimpin menggembalakan kambing domba mertuanya. Dan kemudian dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi latih dari hal-hal yang kecil. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Mulai dari yang kecil. Dan dalam Ibrani 13 ayat 17 dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya.
Saya ambil ayat 17a, berarti pemimpin memang harus bertanggung jawab. Apakah saudara tetap memperhatikan tanggung jawab? Makanya orang yang dewasa dalam tanggung jawab, dia tidak lari dari tanggung jawab, tapi bertanggung jawab sampai akhir. Tidak meninggalkan yang dipimpinnya tanpa tanggung jawab, tapi dia akan tuntaskan. Tidak asal-asalan mengerjakan tanggung jawab, tetapi excellent. Kalau kita bisa memberikan yang terbaik, usahakan yang terbaik. Tidak mengeluh dalam mengerjakan tanggung jawab. Kadang-kadang capek tugas dari kantor, tetapi kerjakan dengan sukacita. Yang terakhir adalah dewasa dalam sikap atau attitude. Keluaran 3 ayat 2 dan 6. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dari semak duri itu. Kemudian Tuhan berkata, akulah Allahmu. Dan sejak itu dia berubah, maka dia dewasa dalam attitude-nya. Dan dewasa dalam sikapnya. Orang yang dewasa dalam attitude dan sikapnya akan berkata-kata dengan bijaksana, akan berperasaan dengan matang, dan berpikir secara positif. Itulah yang saya bagikan dengan saudara sekalian melalui firman Tuhan ini dengan tema kita mature atau dewasa. Yang pertama, dewasa dalam rohani. Kedua, dewasa dalam emosi. Ketiga, dewasa dalam pikiran. Keempat, dewasa dalam tanggung jawab. Kelima, dewasa dalam sikap. Biar kita semua mengambil keputusan menjadi orang-orang yang dewasa, meninggalkan kekanak-kanakan, karena itu yang Tuhan mau. Kita berdoa. Bapa, Engkau baik. Firman-Mu sudah kami dengar. Roh Kudus, mampukan kami menangkap seperti yang Tuhan mau. Supaya setiap kami menjadi orang-orang yang dewasa. Seperti yang Tuhan mau, memuliakan Tuhan senantiasa. Jadi berkat dalam keluarga, jadi berkat dalam sesama, jadi berkat dalam pelayanan. Dalam nama Yesus. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu dapat memberi melalui transfer atau scan QR Code yang akan ditayangkan setelah ibadah ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami akan memberikan persembahan sebagai tanda kasih kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau baik. Kami rasakan Tuhan hadir dalam ibadah kami yang secara online ini. Mulai pujian penyembahan kami, Tuhan hadir. Terima kasih Bapa. Dan firman Tuhan berbicara untuk setiap kami. Dan sekarang kami menerima berkat-Mu yang luar biasa. Mari saudara jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa di sorga. Angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Hari ini engkau sudah mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu, ambil keputusan untuk meninggalkan kekanak-kanakanmu dalam hal apapun itu. Engkau sendiri yang tahu, dan jadilah dewasa. Sehingga barisan belakangmu adalah kemuliaan. Barisan depanmu adalah kebenaran. Dan Tuhan membawa engkau naik bukan turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Karena itu percayalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan, kita serukan amin. Tuhan Yesus memberkati.